Bagaimana keadaannya jika dua kitab suci yang berbeda ketika menyoroti satu hal, pandangan-pandangan keduanya berbeda satu sama lain? Saya mau ambil langsung sebagai contoh. Jika kaum muslim memandang Yesus tidak mati disalibkan, tetapi langsung mengalami pengangkatan masuk surga, apakah ini yang benar? Atau versi Kristen yang justru menegaskan dengan kuat, dan bahkan seluruh perjanjian baru orang Kristen menegaskan juga dengan kuat, Yesus mati disalib dan betul-betul sebagai fakta. Tidak langsung diangkat, tapi melalui salib baru mengalami pemuliaan pada masa yang berikut. Nah, jika ada kebenaran-kebenaran tentang sesuatu yang berbeda satu sama lain di dalam dua buah agama, atau di dalam lebih dari satu agama, apa yang harus kita cari atau yang kita harus ambil sebagai langkah untuk sebagai jalan keluar yang bisa menenteramkan atau menenangkan hati kedua belah pihak atau memenangkan kedua-duanya? Pertama, setiap agama itu punya konteks sejarah dan konteks kebudayaan yang real dalam dunia ini. Semua agama ketika lahir bersentuhan dengan realitas dunia. Jadi sebetulnya semua klaim agama terkait erat dengan fakta-fakta dalam dunia. Nah, karena itu, jika ada klaim-klaim yang bertentangan tentang satu hal dalam agama-agama, seperti yang saya sudah contohkan tadi, yang harus kita ambil sebagai sikap pertama adalah lakukan penelitian terus-menerus ke masa lampau dengan memakai kajian-kajian ilmiah. Itu yang pertama. Kita kumpulkan bukti-bukti dari masa lalu, bukti tekstual berupa teks, bukti material berupa data-data arkeologis, lalu kemudian bukti-bukti yang lain yang bisa kita himpun. Misalnya kalau orang-orang yang kita mau cari ilmu pengetahuannya masih ada, kita bisa lakukan wawancara atau dialog. Tapi untuk agama-agama kuno yang sudah muncul pada zaman lampau dan kini sudah menjadi besar, tentu saja tokoh-tokoh yang masa lampau itu sudah tidak ada sama sekali. Nah, langkahnya karena itu kita harus membangun sebuah pendekatan ilmiah untuk mencari fakta-fakta di masa lalu, dan pendekatan seperti ini sudah dikembangkan relatif maju pada masa sekarang ini, baik ketika mau memahami teks kitab suci ataupun memahami fakta-fakta lain di masa lalu melalui metode-metode pengkajian saintifik. Yang berikutnya, kita harus selalu melihat kebenaran apapun itu tidak pernah tiba pada kebenaran yang final. Sebab hidup beragama itu kita harus pandang sebagai sebuah kehidupan yang didalami orang berziarah dari satu momen ke momen lain, dari satu kurun sejarah ke kurun sejarah yang lain, dan kebenaran itu makin mengungkap sementara kita terus mencarinya bersama-sama. Nah, begitu juga sesudah kita memahami bahwa beragama adalah berziarah, kita tidak bisa langsung harus menyatakan kemutlakan pandangan kita dan kerelatifan pandangan orang lain. Nah, selain dua langkah ini, yang harus kita lakukan juga tidak lain adalah sebaiknya kalau ada hal-hal yang bertentangan di dalam sebuah agama dengan sebuah agama yang lain mengenai satu hal, kita harus melihat apakah validitas dari sebuah kebenaran itu sama dengan validitas dari kebenaran yang lain. Maksud saya, kita masuk ke dimensi yang disebut epistemologi. Apakah kebenaran sebuah karya yang berbentuk sastra misalnya, atau berbentuk epik, atau berbentuk perumpamaan atau metafor akan sama dengan kebenaran sebuah teks yang merupakan teks sejarah atau teks yang merupakan laporan peristiwa-peristiwa masa lampau, atau teks lain yang tidak bisa kita perlakukan secara metaforis. Nah, di sini untuk kepentingan epistemologis kita perlu melihat jenis-jenis sastra setiap teks yang tampak bertentangan satu sama lain walaupun memahami atau fokus pada satu topik tertentu yang sedang dibahas. Nah, dengan memahami jenis-jenis sastra dari setiap teks suci misalnya, kita tidak akan
mencampurkan kebenaran sastrawi dengan kebenaran sejarawi, kebenaran sejarah dengan kebenaran sastra, atau kebenaran metaforis dengan kebenaran historis. Jadi masing-masing kita harus tempatkan pada kebenaran apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh sebuah kitab suci mengenai satu hal. Dan harus diingat, kitab suci apapun bukanlah buku sejarah. Saya mau sebutnya sebagai buku cinta antara umat dengan Allah. Dan bahasa yang diungkap adalah bahasa cinta dan bukan bahasa ilmu pengetahuan.